warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, mengajar di SDN Jati Bening Baru 5, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Untuk memenuhi uji kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021, hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Semua dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kepan memimpin doa. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Bu. Ya. LKPD dan bahan ajar sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Link absen juga sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negara kita Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Tentang wawancara, Bu. Ya, betul sekali tentang wawancara, yaitu menyusun pertanyaan wawancara. Kemudian yang kedua belajar tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan, Bu. Betul, bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menjaga keseimbangan alam dan membuat daftar pertanyaan, yaitu pada tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu membuat pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi. Yang kedua, mampu menyusun pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian mampu menganalisis fungsi hewan dalam pelestarian lingkungan, mampu membuat poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Manfaat pembelajaran yang pertama yaitu mampu bertanya menggunakan kalimat pertanyaan yang benar, kemudian dapat ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Nah, anak-anak, agar lebih semangat, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Silakan Keisha, pimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan memberikan reward, yaitu bintang aksi untuk kalian. Ibu akan memberikan bintang aksi kepada kalian yang aktif, yang tertib, dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Pertama, Ibu akan memberikan bintang aksi 2 semuanya. Ketika ada dari kalian yang tidak tertib dan tidak disiplin, maka Ibu akan mengurangi bintang aksinya. Tapi jika kalian menunjukkan sikap tertib, disiplin, Ibu akan menambahkan 1 bintang aksi. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai teks. Siapa yang mau membantu membaca teksnya? Yang lain silahkan menyimak. Saya, Bu. Ibu akan memberikan kesempatan yang raise hand terlebih dahulu. Terima kasih Jikra sudah tertib, sudah raise hand jika ingin berbicara. Silahkan Jikra. Burung cendrawasih. Pada suatu hari Benny dan keluarganya mengunjungi kebun binatang, taman safari. Banyak sekali hewan-hewan yang tidak pernah Benny temui di lingkungannya. Ketika melihat seekor burung, Benny pun bertanya kepada ayah. Ayah, lihat burung apakah ini? Bulunya indah sekali. Mengapa kita tidak pernah melihatnya di lingkungan sekitar kita? Itu adalah burung cendrawasih, Benny, jawab ayah. Namun Benny masih ingin mengetahui tentang burung tersebut. Teman-teman, ayo bantu Benny untuk mendapatkan informasi tentang burung cendrawasih. Iya, terima kasih Jikra. Betul sekali. Teman-teman, Benny ingin mengetahui lebih banyak tentang burung cendrawasih. Anak-anak, dari manakah kita bisa mendapatkan informasi? Dari membaca textbook. Ya, betul sekali dengan membaca. Nah, Ibu mempunyai teks tentang burung cendrawasih. Ya, siapa yang mau membaca selanjutnya? Silakan Aidan. Burung cendrawasih merupakan salah satu burung yang harus dijaga kelestariannya. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Iya, bagus sekali Aidan. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau membaca teks selanjutnya? Silahkan Wisnu. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama bulu cendrawasih juga digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Ya, terima kasih Wisnu. Anak-anak, bagaimana caranya agar kita mendapatkan informasi dari teks yang sudah teman-teman kalian baca? Membuat pertanyaan, Bu. Ya, betul sekali dengan membuat pertanyaan. Ketika kita ingin membuat pertanyaan, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Bagaimanakah ciri-ciri kalimat tanya yang baik? Yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik, benar, jelas, dan menggunakan kata baku. Kemudian, kalimat tanya pada umumnya diawali oleh kata tanya, yaitu
5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, ini dia kata tanya ya. Ada apa? Menanyakan sesuatu. Ada siapa? Menanyakan pelaku. Ada kapan? Menanyakan waktu. Di mana? Menanyakan keterangan tempat. Mengapa? Menanyakan alasan. Dan bagaimana? Menanyakan cara. Kemudian pertanyaan juga harus menggali lebih banyak informasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjutkan ya. Ya, mari kita mencoba membuat pertanyaan yang baik dan benar. Yang pertama, membuat kalimat tanya dari kata tanya apa? Siapa yang mau mencoba? Apa warna bulu cendrawasih, Bu? Yang kedua, siapa yang mau memberikan pertanyaan yang kedua? Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Siapa yang mau mencoba membuat kalimat tanya dari kata mengapa? Mengapa burung cendrawasih banyak diburu? Ya. Apakah kalimat pertanyaan teman-teman kalian sudah benar? Sudah. Baik. Ya, selanjutnya mari kita bantu Beni mendapatkan informasi tentang burung cendrawasih dengan membuat pertanyaan berdasarkan teks burung cendrawasih. Siapa yang mau mencoba bertanya? Silahkan Zikra. Mengapa burung cendrawasih jarang turun ke tanah? Pertanyaan selanjutnya silahkan. Ya, Aidan yang raise hand silahkan. Apa warna burung cendrawasih? Ya, pertanyaan ketiga. Mengapa burung cendrawasih dilindungi? Baik, sampai sini. Siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Keisha, silahkan. Karena burung cendrawasih menjaga keindahan bulunya, Bu. Iya, karena burung cendrawasih menjaga keindahan bulunya. Pertanyaan ketiga, siapa yang mau menjawab? Karena sering diburu. Mengapa burung cendrawasih sering diburu, Zikra? Untuk dibuat perhiasan. Betul sekali. Nah, anak-anak, ya kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan, berarti kita sudah mendapatkan 3 informasi. Selanjutnya, mari kita evaluasi apakah pertanyaan yang dibuat oleh teman kalian sudah benar? Belum, Bu. Ada tanda tanya. Ya, tidak memakai tanda tanya. Pertanyaan pertama ya, tidak memakai tanda tanya. Yang kedua? Sama juga, Bu. Iya. Coba kalian perhatikan lagi bagian mana yang kurang tepat. Yang membuat pertanyaannya. Hanya pertanyaannya saja ya yang belum tepat. Jawabannya sudah tepat? Sudah, Bu. Baik, jika sudah tepat. Anak-anak, dari pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, ya, dapat kita ketahui bahwa kita perlu melestarikan burung cendrawasih. Akan tetapi, masih banyak hewan-hewan yang perlu kita lindungi dan perlu kita lestarikan. Contohnya, Ibu punya replika hewan, bisa kalian lihat? Nah, hewan apa ini ya? Kupu-kupu. Iya, ini hewan kupu-kupu ya. Nah, apakah di sekitar kalian mudah ditemukan hewan kupu-kupu? Tidak, Bu. Itu artinya bahwa hewan kupu-kupu keberadaannya sudah hampir punah. Ya. Mengapa kita harus melindungi hewan kupu-kupu? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam, khususnya kupu-kupu. Hari ini kita akan belajar di buku tema 3 kelas 4, subtema 2,
Pembelajaran pertama tepatnya di halaman 51. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Warna yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Iya, sudah disimak ya? Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, di manakah kupu-kupu tinggal? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Titin, silahkan. Di mana kupu-kupu tinggal? Di dataran tinggi. Pertanyaan selanjutnya, Siva mana ya? Belum mendengar suara Siva. Silakan Siva. Apa yang bisa kamu lakukan agar dapat melindungi kupu-kupu dengan cara melestarikannya? Bagaimana cara melestarikan kupu-kupu? Tidak membunuh ulat, Bu. Betul sekali. Mengapa? Karena kupu-kupu berasal dari ulat. Iya, pintar Kepan. Jika kita membunuh ulat, maka kita akan memutus daur hidup kupu-kupu. Sehingga tidak ada kupu-kupu di lingkungan sekitar kita. Ya, pintar sekali semuanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelas 4B. Baik anak-anak, sepertinya banyak yang sudah tidak bersemangat. Masih ingat tepuk literasi? Ingat, Bu. Iya, kita sama-sama melakukan tepuk literasi ya. Tepuk literasi. Dibuka. Dibaca. Aku tahu. Aku bisa. Yes. Oke. Kita lanjutkan kembali ya pembelajarannya. Ibu akan share screen kembali. Nah, anak-anak, selain kupu-kupu, masih banyak lagi hewan-hewan yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya, Ibu mempunyai gambar ekosistem sawah. Coba kalian amati. Gambar ini kita sebut dengan rantai makanan ekosistem sawah. Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan Keisha. Tadi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati membusuk menjadi jamur sehingga menjadi pupuk tanaman. Ya, Ibu luruskan ya, elang mati dibusukkan oleh jamur sehingga menjadi pupuk bagi tanaman. Selanjutnya, ayo kita analisis mengenai ekosistem sawah dan dampaknya bagi keseimbangan alam. Ya, pertanyaan pertama. Siapa yang mau membaca dan menjawab? Silahkan. Silahkan Zikra. Apa yang terjadi jika tikus dibasmi oleh petani? Ular tidak akan mendapatkan makanan. Sehingga apa? Sehingga ular mati. Selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Apa yang terjadi jika ular diburu untuk diambil kulitnya? Yang terjadi, elang tidak akan mendapatkan makanan, sehingga elang bisa punah. Betul sekali. Ada lagi dampaknya yang lain? Ada, Bu. Apa ular itu? akan punah. Ular akan punah. Dampaknya terhadap tikus apa? Menjadi banyak. Populasi tikus akan menjadi banyak.
Sehingga merugikan petani, Bu. Betul sekali. Jika ular mati, maka populasi tikus akan menjadi banyak sehingga merugikan petani. Peristiwa tersebut dapat merusak keseimbangan alam ya. Jika salah satu populasi hewan, baik tikus, ular, ataupun elang berkurang atau berlebihan, maka keseimbangan alam akan terganggu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, siapa yang mau menjawab pertanyaan ketiga? Silakan Keisha. Apa yang harus kita lakukan agar keseimbangan alam terjaga? Dengan cara tidak memburu ular. Ya, dengan cara tidak memburu hewan atau tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Ada cara lain? Ada dengan cara melestarikannya. Dilestarikan. Ya, dilestarikan. Contohnya dengan cara apa? Betul, dikembangbiakan. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari hasil analisis teman kalian? Tentang keseimbangan alam. Iya. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Ya, diantaranya yaitu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, karena hal tersebut mengakibatkan hewan menjadi langka dan terancam punah. Kemudian, tidak melakukan perburuan liar, menjaga habitat atau tempat tinggal hewan, tidak membeli barang berasal dari tubuh hewan, kemudian membuat undang-undang tentang perburuan liar, dan satu lagi, mengajak masyarakat untuk melestarikan hewan melalui poster. Poin ke-6 ini kalian bisa lakukan dengan cara membuat poster tentang ajakan menjaga keseimbangan alam dengan melestarikan hewan langka dan menempelnya di tempat umum. Ya, selanjutnya, apakah kalian sudah membaca materi tentang manfaat sumber daya alam hayati? Sudah, Bu. Sudah, ya. Tadi kalian ada bercerita bahwa melestarikan hewan salah satunya dengan cara mengembangbiakan. Jika kita mengembangbiakan hewan, selain menjaga kelestarian dan menjaga keseimbangan alam, kita juga dapat menikmati manfaat dari hewan tersebut. Contohnya, ada hewan apa ini? Ayam. Jika kita beternak ayam, manfaat apa yang kita dapatkan? Telur. Mendapatkan telur ayam. Dan telurnya, Bu. Mendapatkan dagingnya. Betul. Mendapatkan telur, Bu. Selain itu, manfaatkan bulunya ya untuk dijadikan alat kebersihan. Gambar kedua, hewan apa ini? Kambing. Dapat diambil dagingnya. Dapat diambil dagingnya. Selain itu, Ambil kulitnya untuk beduk, Bu. betul sekali Kevin, diambil kulitnya untuk dijadikan beduk. Baik anak-anak, Ibu mau kalian memberikan informasi tentang nama hewan, habitat, manfaat, apa yang terjadi jika punah, dan cara pelestariannya. Siapa yang mau memberikan informasi untuk gambar pertama? Silahkan. Saya. Silahkan Titin. Nama, lebah, habitat, dataran tinggi, manfaat, menghasilkan madu. Apa yang terjadi jika punah, tidak bisa menghasilkan madu? Cara melestarikan, tidak merusak habitatnya. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Titin. Yang kedua, hewan apa? Kerbau. Habitat dataran rendah. Manfaat dapat membantu membajak sawah. Apa yang terjadi jika punah? Petani akan susah membajak sawah. Cara pelestariannya dirawat. Ya, terima kasih Zikra. Berikan pendapatmu tentang informasi yang temanmu sajikan. Apakah sudah benar informasi yang teman kalian sajikan? Sudah. Sudah. Ada yang mau menambahkan?
Ya, tadi ada kerbau. Kerbau selain diambil tenaganya, bisa dimanfaatkan apanya lagi? Kulit dan kotorannya, Bu. Betul, kulit dan kotorannya untuk apa, Kevan? Kulitnya untuk beduk, kotorannya untuk pupuk. Betul sekali. Anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah sudah memahami pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Jika sudah, mari kita melakukan latihan melalui games Wordwall. Ibu akan mengirimkan link gamesnya melalui chat Zoom meeting dan chat WA. Silahkan dikerjakan. Alhamdulillah sudah masuk ya yang sudah mengerjakan. Yang pertama ada Faisawal. Ya, yang paling cepat. Kemudian ada Wisnu yang belum mendapat skor 5. Silahkan belajar kembali ya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Melestarikan hewan. Membuat pertanyaan. Pintar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang kalimat tanya. Adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban, informasi, penjelasan, dan pernyataan. Kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik, ya. Memakai tanda tanya, memakai kata tanya, dan menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan menggunakan kata baku. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang manfaat dari melestarikan hewan. Baik anak-anak, bagaimana menurutmu kegiatan hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Ya. Kemudian Mencari Belajar sembari bermain. belajar sambil bermain melalui apa, Kesia? Wordwall. Terima kasih. Untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai pembelajaran hari ini, setelah Zoom Meet berakhir, silahkan kalian mengerjakan evaluasi melalui Wizardme. Ibu akan kirim melalui WA group ya. Selanjutnya, kalian harus berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Berikut kelompok diskusi yang sudah dibentuk. Sudah lihat kelompoknya siapa saja? Ya, Bu. Bagaimana cara pengerjaan LKPD? Ya, untuk yang pertama, kalian lakukan diskusi dengan teman kalian, pilih satu hewan yang ingin kalian ketahui, kemudian susun pertanyaan untuk menggali informasi tentang hewan tersebut. Ya, daftar pertanyaannya memuat ciri-ciri hewan, tempat tinggal, manfaat, cara melestarikan, dan peran hewan dalam keseimbangan lingkungan. Kemudian hasilnya silahkan kalian tulis di lembar hasil diskusi, kemudian foto dan kirim melalui WA pribadi. Paham ya? Paham. Selanjutnya, LKPD kedua yaitu ayo berkreasi. Salah satu cara melestarikan hewan dalam menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan membuat poster. Nah, hari ini Ibu mau kalian membuat poster tentang pelestarian hewan. Kemudian poster harus memuat tentang informasi hewan tersebut, memuat tentang ajakan menjaga kelestarian hewan, dan memiliki warna yang menarik. Selanjutnya, foto diri kalian memegang poster, kemudian kalian upload di media sosial. Minta bantuan orang tua untuk memposting foto kalian dalam rangka mengajak menjaga kelestarian hewan. Kirim bukti kalian sudah mengupload di media sosial melalui WA pribadi. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Bu. Baik. Kapan waktu mengumpulkan LKPD-nya?
Kira-kira kalian bisanya pukul berapa? 3. Pukul 3 ya. Kita sepakati pukul 3 kita kumpulkan LKPD-nya. Ya, tiba saatnya pemberian bintang aksi. Siapa ya yang akan diberikan bintang aksi? Karena hari ini semuanya sudah aktif ya. Ibu berikan bintang aksi kepada kalian semua. Tapi sayang ada satu tadi yang tidak aktif dalam pembelajaran, yaitu Pilza. Tadi Ibu tidak mendengar suara Pilza. Jadi sayang sekali Pilza hari ini tidak mendapatkan bintang aksi tambahan. Jadi semuanya mendapatkan 3 bintang aksi kecuali Pilza ya. Sudah Ibu tambahkan semuanya menjadi 3. Sayangnya Pilja tadi tidak aktif, maka Ibu tidak memberikan bintang aksi pada Pilja. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Kalian hari ini semuanya hebat. Tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu hari ini. Tidak lupa Ibu mengingatkan kepada kalian untuk terus menjaga kesehatan dengan mengadaptasi kebiasaan baru, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer, ya. Berolahraga dan hindari tempat-tempat umum. Ya, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa menyiapkan pembelajaran yang akan datang. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Aidan pimpin doa. Teman-teman, setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semua. Ya, sampai jumpa ya. Terima kasih untuk hari ini. Teman-teman, ayo kita pilih hewan apa yang menarik untuk kita ketahui. Bagaimana jika hewan badak saja? Wah, boleh juga. Baiklah teman-teman, ayo kita membuat pertanyaan tentang badak bertulah 1. Ayo, siapa yang mau membuat pertanyaan pertama? Manakah tempat tinggal badak bertulah 1? Mengapa badak bertulah 1 hampir punah? Ya teman-teman, kita sudah mendapatkan 5 pertanyaan. Selanjutnya, mari kita diskusikan untuk membuat poster. Teman, terima kasih untuk diskusi hari ini. Selanjutnya kita mengerjakan poster masing-masing ya. Ya, Kesha. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.